pemateri hebat kita ini, beliau adalah HR dari Mondelez International yang merupakan alumni dari UIN Jakarta juga. Oke, sebelum saya persilahkan beliau, mungkin ingin menyampaikan CV-nya terlebih dahulu ya. Oke, beliau Mas Willy Wijaya Eskom ini adalah HR di Mondelez International. Beliau lulusan dari Sistem Informasi UIN Jakarta dan juga menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2023. Nah, untuk pengalamannya yang relevan di sini beliau sudah banyak pengalaman sebagai HR ya, yang mana sebagai HR di Mondelez International, terus juga HR di Merck Group, Human Capital di PT Kimia Farma. Keren banget gak sih pengalamannya? Keren banget kan? Ada yang mau menjadi seperti Mas Willy? Ada gak sih yang cita-citanya jadi HR? Oh, nanti boleh ditanya ya. Oke, nah untuk pengalaman lainnya beliau juga udah jadi public speaker ya di lebih dari 270 event, di mana eventnya itu dari perusahaan, university ataupun NGO. Beliau juga menjadi education content creator di sosial media Instagram dan TikTok. Nanti kalian bisa kepo-kepoin ya Instagram dan TikToknya. Dan beliau juga menjadi founder dari NGO Marikator Indonesia dan Mentoring Willy, di mana itu adalah NGO untuk pelatihan keterampilan dan juga skill lainnya. Nah, kalian kan lagi pengembangan karir nih, pengembangan skill-skill, nanti bisa banget kepoin beliau. Oke gak? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung sambut aja pemateri keren kita kepada Mas Willy. Dipersilakan. Tepuk tangan dong guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku panggilnya teman-teman aja kali ya, karena sepertinya bestie. Aku panggilnya teman-teman aja. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman sudah mengundang aku di kesempatan kali ini. Seneng banget. Kebetulan fun fact, aku barusan dari kantor, jadi langsung ke sini untuk ketemu teman-teman dan hopefully bisa sharing sama teman-teman di sini soal dunia kerja tuh mungkin seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebelum itu boleh di next. Boleh di next lagi. Nah, mungkin kenalan lagi ya. Tadi udah dikenalin sama Kak siapa, Sar? Serin. Tadi udah dikenalin sama Kak Serin, tapi mungkin kenalan lagi dari aku personal. Teman-teman kenalin, namaku Muhammad Willy Wijaya. Teman-teman bisa panggil aku Willy. Saat ini kebetulan sedang meniti karir di bidang HRD atau Human Resource di salah satu perusahaan multinasional atau perusahaan saat ini di Mondelez, salah satu perusahaan multinasional FMCG. Kalau teman-teman familiar sama industri FMCG, familiar ya. Sebagai HR, tapi spesifik untuk rekrutmen, terus juga untuk learning development, training gitu-gitu, terus juga people experience. Sebelum itu juga kebetulan aku sempat meniti karir di salah satu perusahaan farmasi tertua di dunia, namanya Merck Group, sebagai talent acquisition juga. Jadi setiap hari pasti ketemu sama orang-orang untuk nge-interview orang dan lain-lain gitu. Sekilas sebelum itu juga aku pernah meniti karir sebagai anak magang di salah satu perusahaan farmasi BUMN namanya Kimia Farma. Pasti kalau ini familiar lah ya. Familiar. Oke, nah sebenarnya background aku juga ini fun fact. Aku dari IT. Ada yang majornya IT? Gak ada. Ini diem itu emang gak ada atau teman-teman lagi kayak ngantuk? Gak ada ya? Oke. Oke. Nah kebetulan majorku IT, jadi aku dari information system, tapi memang punya ambisi yang besar di
human capital atau pemberdayaan manusia kayak gitu. Selain daripada itu mungkin karena yang relate atau yang berkesinambungan itu di bidang HR atau human resource. Tapi sebelum daripada itu aku juga pernah ada pengalaman di internship terus juga organisasi dan lain sebagainya itu di pusat karir. Jadi waktu aku semester 3 kuliah itu aku udah ketemu sama salah satu ibu hebat kita, Bu Salamah. Jadi kita ketemu di sana. Aku sebagai anak magang semester 3 sebagai data spesialis saat itu. Terus ditahu lebih salah satu platform edukasi dan lain sebagainya. Terus belajar machine learning. Jadi most likely atau kebanyakan itu di bidang IT. Tapi karena memang switch ke HR atau ke human capital jadi akhirnya menempuh di human capital atau HRD. Seperti itu. Jadi salam kenal teman-teman sekali lagi. Masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Oke. Terima kasih. Boleh di next? Nah, aku dapat amanah untuk bisa sharing soal interview atau wawancara kerja tuh kayak gimana sih? Karena kebetulan selama hampir 2 tahun ke belakang ini aku ya tiap harinya nginterview orang, nginterview kandidat dan cari talent untuk perusahaan aku gitu. Jadi kita bakalan sama-sama belajar soal interview dan aku harap juga nggak cuma aku yang sharing tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nantinya akan sharing pengalaman dan lain sebagainya juga feel free. Seperti itu. Boleh di next. Tapi sebelum itu mungkin aku mau sharing soal ilmu psikologi yang aku dapat nggak dari bangku kuliahan, of course. Aku dapat dari yaudah baca-baca gitu. Jadi aku kenal sama teori ini namanya Maslow's Hierarchy of Needs. Jadi simpelnya aku mau emphasize sama teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman saat ini mengenyam bangku kuliah, nanti mungkin bakal kerja, punya privilege untuk jadi anak kuliah gitu ya. Aku mau emphasize bahwa kita harus berempati terhadap orang yang mungkin gak bisa kuliah, gak bisa kerja karena dari teori ini ngejelasin sebenarnya setiap orang itu punya punya kesiapan tersendiri untuk memenuhi setiap elemen hidupnya. Misalnya ada orang yang sampai dengan saat ini mereka masih struggle untuk makan, minum, mereka masih kayak kelaparan dan lain sebagainya. Itu ada di psychological needs, kayak gitu. Terus ada safety needs. Kalau misalkan ada orang yang katakanlah secara makan mereka udah bisa makan, cari makan sendiri, minum sendiri dan lain sebagainya. Tapi secara safety mereka belum bisa atau dalam tahapan kedua itu mereka tuh ada di tahapan dimana yaudah mereka bisa punya rumah gitu, kesehatan yang memadai dan lain sebagainya. Sampai akhirnya yang paling atas kalau kita bisa bilang itu orang yang paling sejahtera mungkin ya. Itu adalah orang yang sudah achieve atau sudah memenuhi self actualization di mana mereka bisa berkreativitas dan lain sebagainya. Jadi ingat teman-teman kalau misalnya kita punya sahabat, keluarga, teman atau lain sebagainya, mereka nggak bisa kuliah kayak kita, mungkin bisa aja itu karena kebutuhan-kebutuhan yang bawah itu belum mereka penuhi. Kayak gitu. Jadi be empathetic karena kita di sini sama-sama orang yang teredukasi. Kita punya kesempatan untuk kuliah. Itu pertama. Boleh di next? Nah, mungkin aku mau langsung ini ya, membawa masalah gitu. Ini apa sih masalah gitu? Kalau misalkan di dunia kerja saat ini, teman-teman. Jadi ini juga hasil riset aku. Jadi kebetulan yang aku discover ya, atau yang aku temui sekarang itu tantangan kerja tuh banyak banget. Apalagi in this economy gitu ya. Di era saat ini gitu kayaknya lowongan kerja tuh susah banget dicari. Bahkan banyak sekali teman-teman kita yang udah katakan udah lulus tapi mereka susah banget dapat kerja. Kayak gitu. Dan itu memang ada datanya gitu. Jadi sekarang usia 15 sampai 20 tahun atau anak-anak Gen Z gitu ya. Itu mereka tuh belum kerja sama sekali. Dan ini datanya berarti 9,9 juta
penduduk dengan usia segitu itu mereka belum kerja. Which is ini sebenarnya masalah gitu. Tapi kalau misalkan secara national unemployment rate atau secara nasional gitu ya, scale-nya itu ada di 4,91. Ini kita bicara data dulu gitu. Terus belum lagi ada orang yang saat ini lebih memilih untuk bekerja secara informal worker. Atau kalau misalnya teman-teman familiar sama konten kreator, itu kan duitnya lebih gampang. Terus juga life it easy gitu ya. Kehidupannya lebih mudah dan lain sebagainya. Mereka lebih memilih untuk menjadi informal worker dibandingkan menjadi karyawan dan atau formal worker lainnya kayak gitu. Jadi dari data yang aku dapat itu sekarang itu orang-orang yang memilih untuk berkarir jadi misalnya freelancer, influencer dan lain sebagainya itu dari 57% naik jadi 59% gitu. Jadi karena susahnya cari kerja tadi akhirnya mereka memilih untuk ya udah jadi apa namanya jadi self employment aja gitu. Jadi orang yang kalau misalkan kerja ya udah nggak tergantung sama perusahaan kayak gitu. Next. Nah ini apa yang berat? Di next. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi kandidatnya atau dari sisi kita sebagai orang yang mau kerja, itu tantangannya apa aja sih gitu. Karena gak lain gak bukan kita juga gak boleh dong harus selalu nyalahin pemerintah karena gak ada lapangan kerja dan lain sebagainya. Tapi juga kita perlu berkaca kira-kira kita udah bisa atau mumpuni untuk kerja atau belum kayak gitu. Dan ini beberapa keywords atau kata kunci yang aku dapat. Jadi banyak sekali kandidat yang struggle di 4 hal ini, 5 hal ini. Jadi mereka tuh sebenarnya belum capable, belum bisa kerja. Itu karena lack of communication, gak bisa berbicara gitu ya. Terus juga mentalnya mungkin dan confidence-nya, clarity-nya dan lain sebagainya. Mungkin aku bisa bedah satu-satu, boleh di next. Oke. Nah, tapi di samping daripada itu mungkin ya, sebenarnya dari masalah tadi yang kita butuhin tuh apa gitu? Jawabannya adalah career preparation atau persiapan karir. Gak lain gak bukan setelah kalian lulus mungkin ada yang akan melanjutkan studi atau gak lain gak bukan nyari kerja kayak gitu. Tapi sebelum nyari kerja, sebelum dapat kerjanya itu tadi kita juga harus persiapan. Nah apa yang perlu kita persiapin boleh di next. Nah ini tadi masalah tadi aku coba breakdown satu-satu untuk bisa at least bisa menjawab paling tidak sedikitnya gambaran besarnya seperti apa gitu. Jadi yang pertama masalah tadi, masalah clarity, kejelasan. Kadang kita atau aku sebagai HR itu melihat kandidat itu nggak jelas sama apa yang dia mau. Misalnya ketika interview, kenapa sih melamar di posisi ini mereka tuh nggak tahu kenapa. Selain daripada ya udah nyari duit Pak Bu gitu. Atau secara diplomatis nyari pengalaman dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang akhirnya mereka mau kayak gitu. Yang kedua confidence. Pernah ngerasa nggak teman-teman mungkin nanti entah nyari magang atau mungkin ada yang sambil kerja juga. Ketika nyari kerja kebanyakan kandidat atau teman-teman aku tuh mereka tuh takut duluan. Misalnya mau melamar di perusahaan yang besar, mereka udah takut duluan kayak, aduh, gue kayaknya dari kampus yang kecil deh, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mendiskreditkan diri dan gak tahu value diri sampai akhirnya yaudah gak jadi daftar karena udah takut duluan, kayak gitu. Itu namanya impostor syndrome. Jadi orang yang takut untuk mencoba sesuatu, gitu. Yang ketiga itu skill gap. Jadi banyak sekali atau aku sering discover, aku sering menemui kandidat-kandidat yang sebenarnya knowledge-nya oke, tapi secara praktiknya mereka tuh nggak tahu gitu.
Nah, mungkin kalau misalkan kita balik lagi, apa yang harus kita lakukan supaya sebelum kita kerja kita tahu magang. Persiapan karirnya mulai dari magang, kayak gitu. Yang keempat itu soal mental. Kadang juga kita sebagai job seeker, mungkin aku pernah ada di posisi dimana nyari kerja gitu. Itu kita takut jadi burnout atau kita bisa bilangnya job search fatigue gitu. Jadi kadang saking capeknya nyari kerja, saking depresinya nyari kerja, sampai akhirnya ya udahlah, gak usah kerja jadi konten kreator aja gitu, misalnya gitu. Terus terakhir, ini soal komunikasi. Gak lain gak bukan kalau misalnya kita mau kerja, kita pasti akan ada di interview dulu. Nah, kadang atau seringkali juga aku melihat teman-teman kandidat itu nggak bisa menjual dirinya di depan rekruter atau orang yang akan nge-hire dia, kayak gitu. Jadi kadang mereka nggak bisa menjual nilai diri mereka sendiri. Ini dalam arti yang positif ya, menjual diri. Boleh di next? Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Mungkin aku juga bisa address satu-satu. Yang pertama, kalau misalkan kalian ada di fase dimana, aduh kayaknya nggak tahu deh mau berkarir di mana gitu. Kayaknya posisinya juga nggak tahu mau lamar di mana. Ada yang kayak gitu mungkin. Nah, mungkin bisa career coaching. Sekarang sebenarnya banyak jasa untuk coaching karir gitu-gitu. Atau hadir di seminar-seminar juga salah satu career coaching kayak gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman ngerasain impostor syndrome, nggak tahu atau takut untuk memulai, takut untuk mencoba, coba untuk mulai mengapresiasi berbagai macam kegagalan yang udah dilaluin lah. Track that as a small wins. Jadi walaupun gagal, tapi bisa lihat kira-kira learning lessonnya apa. Lesson learnnya apa? Apa yang kita pelajari dari kegagalan itu? Misalnya, kayak kemarin aku terlalu nervous deh dan lain-lain. Gitu. Atau kalau misalnya dari tahapan CV nggak lolos, itu kira-kira kayaknya CV-nya kurang dipoles deh misalnya. Kayak gitu. Terus theoretical knowledge without real experience. Jadi mulai dari sekarang mungkin karena aku yakin teman-teman masih kuliah, coba cari project apapun yang bisa teman-teman jalanin dan itu bisa edit value atau menambah value kalian sebagai kandidat nantinya, kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman burn out nyari kerja, depresi nyari kerja dan lain sebagainya, coba untuk yaudah healing boleh, it's okay dan lain-lain. So just prioritize your health. And then last, terakhir, itu kalau misalkan teman-teman nggak percaya diri ketika interview atau ketika berbicara di depan interviewer, recruiter atau hiring manager, coba untuk nanti kita bahas satu-satu. Boleh di next? Nah, ini sebenarnya pembukaannya agak panjang sebelum interview nanti, cuma aku mau emphasize, aku mau kalian tahu bahwa sekarang itu recruiter atau rekrutmen sekarang tuh lagi ngapain sih? Kita perlu tahu nih beberapa hal. Jadi pertama mungkin tadi ada sesi CV ya. Ada bahasan soal ATS gak? Application Tracking System. Belum? Oke, mungkin aku coba bahas kali ya. Oh ada? Oh udah ada. Oh ATS, ATS, CV ATS. Ada ya? Oke. Nah, sekarang aku sebagai recruiter itu nggak perlu bacain CV kalian satu-satu, karena ada mesin lah, mesin yang bisa baca CV kalian yang masuk, gitu. Jadi sekarang udah mulai pakai bantuan AI. Nah, maka dari itu mungkin tadi udah di-emphasize atau udah dikasih tahu ke kalian bahwa perlu keyword-keyword tertentu untuk kalian masukin ke CV kalian supaya CV kalian itu lolos screening sama si AI ini atau sistemnya ini. Yang kedua itu skill based hiring. Jadi di perusahaan-perusahaan besar
seperti perusahaan aku sekarang atau perusahaan aku sebelumnya, itu mereka udah nggak lihat lagi asal kampus kalian dari mana, GPA atau IPK kalian berapa, itu udah nggak lihat lagi itu. Jadi yang kita lihat adalah kemampuan kalian untuk kerja, skill yang mumpuni untuk role yang kalian lamar. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian datang dari kampus yang nggak top 3, ITB, UI, UGM gitu, nggak usah khawatir. Karena sekarang banyak sekali perusahaan yang lebih menilai kemampuan kerja kalian dibandingkan alma mater di mana kalian berasal gitu. Jadi fokus ke skill kalian dan tunjukin bahwa value kalian ya sama-sama aja sama orang-orang lulusan kampus terbaik gitu. Ketiga itu ada DEIB, Diversity, Equity, and Inclusion. Ini simpelnya semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk kerja di satu perusahaan. Katakanlah perusahaannya gede, terus kalian datang dari kampus yang yaudah biasa-biasa aja, yaudah tetap kalian punya kesempatan untuk kerja di sana. Kayak gitu, karena skill based hiring yang tadi sama ini tuh berkaitan. Jadi setiap orang, kalau misalkan kalian mikir nanti cari kerja mau apply di perusahaan gede, terus kayak gue gak diterima deh karena gue dari kampus yang antah berantah misalnya. Jangan mikir kayak gitu dulu, jangan underestimate yourself before you try. Sebelum kalian coba gitu. Terus dan lain-lain lah ya, ini sebenarnya gak begitu relevan. Boleh di next? Nah ini tadi mungkin udah dijelasin juga tahapan-tahapan rekrutmen gitu apa aja. Dari apa tadi? Persiapan, terus talent sourcing atau kita nyari-nyari kandidat atau kandidat juga apply, terus application screening, jadi di screening sama sistem baru sama HR, baru nanti dipanggil, nggak kelihatan ya soalnya di bawah, dipanggil interview, kayak gitu. Nah ini juga tahapan-tahapan yang krusial, nanti kita belajar gimana caranya mungkin ace the interview. Next. Ini aku mau nanya sih ke kalian supaya diskusinya lebih interaktif. Kalau misalkan interview nggak harus interview kerja, interview masuk organisasi, interview apapun. Kira-kira yang paling susah menurut kalian apa? Apa? Hah? Oh iya, oke. Misalnya takut kita kurang waktu interview gitu ya. Oh, oke. Itu berarti, itu pertama berarti belum tahu nilai diri gitu ya. Terus yang kedua, gaji. Gaji kenapa gaji? Oh, jadi bentar aku masih belum dapat. Oh, paham. Jadi masalah gaji juga. Terus ada lagi? Ada lagi? Aku mau cek deh, ini masih ngantuk atau udah kenyang gitu. Aduh, udah ya Allah ngebayangin kasur. Semoga jiwa dan raganya masih di sini ya. Ice breaking, Kak. Ice breaking, Kak. Oke, mungkin nanti kita ice break sambil latihan interview kali ya. Cuma mungkin boleh diperhatikan dulu. Fokus, mungkin jangan ke kasur dulu ya teman-teman. Sabar. Oke, boleh di next. Nah, mungkin banyak sekali jawaban dari apa yang paling hal apa yang paling menyulitkan waktu interview gitu. Tapi aku bisa rangkum. Pertama, sebenarnya secara psikologi kita tuh kadang takut untuk interview. Betul apa betul? Takutnya karena apa? Karena nggak tahu nanti ditanya
jawaban pertanyaannya apa, terus juga takut gak bisa jawab, takut nervous dan lain-lain. Itu dari segi psikologi. Kedua, komunikasi. Kadang ketika kita udah tahu jawabannya apa tapi susah banget kayaknya ngomong ngeheng, blank. Dari segi komunikasi. Jadi kadang kita nggak bisa jawab pertanyaannya tuh dengan maksimal padahal di otak kita sebenarnya ada gitu. Betul, betul. Betul ya. Terus konten. Itu tadi. Kadang kita juga nggak bisa memprediksi pertanyaan apa yang bakalan ditanyain sama rekruter atau interviewer. Pernah dengar ada yang nanyain berapa banyak pohon di Jakarta? Pertanyaan-pertanyaan gitu kan, aduh kayak aku nggak pernah expect bakal ditanyain gitu. Tapi itu ada, beneran ada. Kayak gitu. Jadi banyak sekali hal yang nggak bisa kita prediksi. Itu tuh bakal keluar atau enggak gitu. Terus yang ketiga, yang keempat terakhir, itu strategi. Kita juga nggak tahu strategi untuk bisa berinterview dengan oke tuh kayak gimana. Kayak gitu. Nah, makanya kita belajar di sini. Next. Nah, mungkin sekilas soal interview itu apa? Aku selalu ngeliat interview itu bukan ajang di mana aku hanya menjawab pertanyaan rekruter saja. Tapi ini tuh sebenarnya komunikasi dua arah. Kita tuh lagi ngobrol. Aku selalu mikir interview itu sebenarnya sesimpel ada orang yang suka sama kita dan mereka ngulikin kita. Gitu. Jadi dari CV yang udah di submit gitu ya, udah dikirim ke rekruter atau ke job portal, terus HR-nya atau rekruternya tuh tertarik ngobrol sama kita. Aku sih salting ya, maksudnya aku tuh selalu ngelihat interview tuh bukan sesuatu yang serius gitu, atau yang kaku, enggak. Tapi interview tuh ngobrol. Jadi jangan sampai nanti ketika interview itu ya udah kita cuma jawabin aja. Padahal kita tuh sebenarnya punya kewenangan untuk bertanya hal serupa. Tapi mungkin nanti di akhir waktu interview biasanya interviewer nanya ada pertanyaan kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa ngobrol di sana juga gitu. So again balik lagi interview itu sebenarnya komunikasi dua arah. Rekruter mau tahu soal kita dan kita mau tahu soal company-nya apa, perusahaannya apa, role-nya ngapain, ekspektasi mereka gimana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Biasanya yang ditanyain apa? Ya udah, lo bisa kerja ini enggak? Terus juga lo bakalan ngelakuin apa kalau misalkan diterima di kerjaan ini? Terus terakhir ya udah, apakah lo fit? Fit itu bukan sehat ya, tapi fit itu lebih ke cocok atau enggak dengan nilai perusahaannya atau role yang bakalan kalian masukin kayak gitu. Next. Nah, aku selalu mikir bahwa sebenarnya persiapan untuk interview itu ya dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan sampai dengan saat ini kalian masih bergelut dengan posisi di mana apa ya kelebihan dan kekurangan saya, aku, gue. Apa ya definisi sukses buat kita dan lain sebagainya. Jadi coba untuk mulai mengenal diri sendiri. Dan aku selalu percaya bahwa setiap kali interview aku pasti selalu ada momen di mana aku baru mengenal diriku sendiri gitu loh. Jadi dari perjalanan karirku pasti aku kan di interview dulu. Terus biasanya ada pertanyaan baru tiap kali interview. Misalnya di perusahaan sebelumnya aku ditanya, kira-kira definisi sukses untuk kamu tuh apa? Terus aku baru mikir saat itu. Terus di perusahaan berikutnya ternyata setelah aku persiapan, oh kayaknya ini pertanyaannya sama deh sama yang sebelumnya. Ternyata ada lagi pertanyaan baru. Jadi dari situ aku mulai sedikit demi sedikit mengenal diri sendiri. Ya karena sejatinya hidup ya kita akan selalu bertemu dengan oh ternyata kita suka ini, kita nggak suka ini, kita percaya ini, kita nggak percaya ini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mulai untuk
niat ngenalin diri sendiri. Kita tuh sukanya apa, gak sukanya apa, terus bisanya apa, gak bisanya apa, mau belajar apa, terus mau berkarya di mana dan lain sebagainya. Pokoknya mulai assess tuh pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri. Mulai kenalin diri sendiri. Gitu. Ini secara tertulisnya ya. Jadi tahu tujuan kalian, misalnya sekarang masuk di jurusan apa aja guys? BK, terus PAI Pendidikan Agama dan lain-lain. Masuk jurusan itu kira-kira nanti mau berkarir di mana? Mau kerja di mana dan lain sebagainya. Terus juga cari options. Karena kadang aku selalu percaya takdir Allah tuh kan gak bisa ditebak ya. Katakanlah dulu tuh aku pengen jadi dokter. Ditolak pula. Masuk UIN. IT lagi. Terus tiba-tiba kerja di perusahaan farmasi. Sebenarnya itu kan related sama kesehatan. Oh, aku mikir kayaknya ini adalah apa yang Allah kasih gitu. Jadi sebenarnya kadang kita tuh bukan yang harus selalu stick atau harus selalu kaku dengan tujuan kita di awal. Kadang ada sesuatu yang kita perlu, kayaknya gue bisa coba ini dulu deh. Atau mungkin kayaknya Allah tuh nyiapin jawaban yang lain. Jadi coba explore opsi-opsi apa aja yang bisa kalian coba. Jangan mau ini harus ini. Kalau di bahasa Sunda, kebetulan aku orang Sunda, tapi agak asli Padang ya. Cuma tumbuh besar di Sunda, jadi tahu ada kata kekeh gitu. Kayak kalau misalkan mau sesuatu tuh harus dapat gitu. Akhirnya apa? Kita nggak gini. Aku dapetin satu insight kata-kata lah ya dari salah satu HR director di perusahaan farmasi terbesar. Dia bilang, kalau misalkan kamu terlalu memilih, kesempatan itu bakalan terbatas. Jadi kalau misalkan milih-milih banget juga nanti kayak katakanlah, yaudah aku mau ini dan harus ini. Option lain, pilihan lain tuh nggak ada, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah lulus, teman-teman udah lulus, mau berkarir di mana, ya udah just be flexible tapi tahu tujuan utamanya di mana. Tapi jangan sampai opportunity yang lain itu kalian hiraukan gitu. Terus again balik lagi, strengthen your ability atau coba perkuat kekuatan kalian atau skill kalian, pemahaman kalian untuk hal-hal yang lain kayak gitu. Ini tadi kalau misalnya mau explore industrinya apa. Kalau aku selalu biasanya pertama yang aku cari itu role-nya dulu. Yang penting HR. Tapi kalau industri aku nggak milih-milih. Industri apa aja. Sebelumnya di farmasi. Terus sekarang di snacking lah. Atau makanan gitu, F&B. Mondelez. Kalau kalian tahu Oreo, nah itu produk kita. Bukan promosi. Anyways, balik lagi. Jadi coba lihat industri yang bisa kalian coba tuh apa. Katakanlah, yaudah mau mau stick ke role HR, misal HRD atau data analis, data spesialis dan lain sebagainya. Tapi industrinya yaudah apa aja bisa kalian coba gitu. Gitu. Kalau level of sense biasanya it depends on kemampuan dan pengalaman kalian juga. Next. Nah balik lagi ke interview. Sebenarnya interview itu simply ada dua. Ada yang behavioral, ada yang situational. Kalau misalnya behavioral itu lebih ke menganalisa kebiasaan kalian, cara kalian berpikir dan lain sebagainya. Jadi biasanya nggak lain nggak bukan pertanyaan yang sering muncul adalah biasanya biasanya di kesempatan berikutnya lo udah ngelakuin apa, jadi related experience. Terus
apa namanya? Yang kedua itu related sama gimana caranya kalian misalnya melakukan A B C D E F gitu. Gitu. Jadi kita pengen melihat gimana sih cara kalian berpikir kalau misalkan hal itu tuh terjadi. Dan sebenarnya ini related sama situational interview. Situational interview. Kadang juga di beberapa kesempatan ada lowongan-lowongan kerja, misalnya katakanlah posisi A, B, C. Itu biasanya yang ditanya pasti soal posisinya. Gitu. Terus juga apa namanya? Apa yang kemudian bakalan lebih ke kasus, studi kasus. Apa yang kemudian bakal kalian lakuin kalau misalnya ini terjadi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Next. Nah, ada yang pernah kenal sama teori ini mungkin? Metode ini? Ada? Enggak ada? Atau udah ngantuk? Enggak ngantuk ya? Oh ngantuk banget. Ya udah. Oh. Ice breaking nih Kak, gimana nih? Kalau mau ice breaking dulu, oh mungkin boleh, katanya ice breaking dulu kali ya. Oke, gimana nih Kak? Boleh tepuk tangan dulu kali ya? Oke, udah pada ngantuk ya? Mau ice breaking? Boleh, oke. Ice breakingnya apa ya? Tadi udah banyak banget kita ice breaking. Mau yang mana? Dari yang tadi? Mau yang apa? Kunci kamar nanti di akhir ya, nanti dikasih aman. Oke, kita ice breaking biar gak ngantuk yang mana ya? Yang roll tadi kali ya, masih ingat gak yang jadi apa tadi tuh pemandu pramuka? Pembina pramuka ada yang masih ingat? Pembina, kalau pembina bilang angkat tangan kalian? Angkat tangan. Kalau misalnya gak ada kata pembina bilang maka diam. Oke, ayo kita berdiri dulu. Ayo dong kakak-kakak. Yuk biar gak ngantuk kita bergerak. Biasanya kalau bergerak kita tidak ngantuk. Betul gak? Enggak, oh enggak. Oke, ayo kakak-kakak yang sebelah kiri boleh berdiri dulu. Kita peregangan ya. Oke. Pembina bilang angkat kaki kanan. Ayo, kaki kanannya yang mana kebalik nih. Turunkan kaki. Oke, pembina bilang turunkan kaki. Oke, pembina bilang tepuk tangan. Oke, pembina bilang balik badan. Oke, balik kanan. Pembina bilang balik kanan. Balik kanan. Konsentrasi. Kalau gak ada yang bilang, pembina bilang jangan dilakuin. Lagi. Pembina bilang balik kanan. Oke. Aku bingung. Oke. Coba pembina bilang angkat kaki kiri. Pembina bilang angkat tangan kanan. Pembina bilang angkat tangan kiri. Pembina bilang turunkan semua. Oke, pembina bilang angkat ketiga barusan. Yang tiga barusan diangkat. Ayo, tiga barusan apa aja tuh? Oke, pembina bilang angkat kaki kiri. Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa ya? Oke, pembina bilang turunkan semua. Oke, masih ngantuk gak? Kalian mau ice breaking terus kan? Mau kopi?
Jangan, nanti ya, nanti kita ngopi lagi, oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Karena kalau ice breakingnya lama, kalian istirahatnya nanti makin lama guys. Oke, makasih. Oke, terima kasih kakak. Oke. Semoga ini mengobati ke kekantukan kalian ya, teman-teman. Amin. Oke, amin. Kita lanjut lagi. Nah, jadi mungkin aku akan sedikit agak lantang karena mungkin kayaknya tadi agak dipuk-pukin ya. Suaranya terlalu low. Oke. Nah, jadi ke bawah. Jadi di interview itu ada namanya salah satu metode yang aku tuh selalu ngelakuin metode itu. Namanya metode STAR. STAR itu apa? STAR itu sesimpel, ini sebenarnya singkatan. Situation, task, action, result. Jadi tiap kali ada pertanyaan yang kalian yang ditanyain sama rekruter ke kalian, coba inget-inget ini. Misalnya, ditanya sama rekruter, pernah ngalamin stres waktu manage project gak? Jangan cuma langsung jawab, pernah bu, tapi tidak memberikan detail apapun. Misalnya, kalau misalkan pakai metode ini, yang bisa kalian lakuin adalah pernah jelasin situasinya. Waktu itu saya misalnya sedang magang di Kimia Farma misalnya. Ya misalnya situasinya adalah saat itu saya sedang magang di Kimia Farma di divisi data spesialis. Saat itu saya memiliki tugas untuk merecap data misalnya. Ini contoh ya. Jadi disebutin juga tugas kalian tuh apa saat itu. Situasinya apa, tugasnya apa. Terus actions yang kalian lakuin. Jadi dari tugas itu saya melakukan analisis ini gitu. Lalu dilanjut dampaknya apa misalnya, dan itu memberikan dampak gitu. In a simple way. Intinya adalah sebenarnya tiap kali kalian dapat pertanyaan, utamakan untuk coba memberikan kejelasan sama interviewer. Jawaban kalian itu backgroundnya gimana? Situasinya saat itu tuh apa? Terus tugas kalian di situasi saat itu tuh ngapain? Lalu dilanjut, apa yang kemudian kalian lakuin dari tugas pada situasi itu? Baru nanti misalnya ada hasil yang terlihat. Kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan, apakah kalian pernah stress manage project? Misalnya kalian ngejelasin projectnya apa dulu, terus tugas kalian di project itu tuh gimana, apa yang kemudian kalian lakuin di project itu, baru nanti hasil dari project yang kalian lakuin walaupun kalian ngerasa ngerjainnya sambil stres, itu tuh gimana? Gitu. Sederhananya seperti itu. Boleh di next? Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman juga perhatiin selain daripada sebenarnya untuk lebih lancar, lebih mudah interview, itu nggak juga harus strict, harus STAR methods gitu. Kayak bayangin misalnya kalian ditanya, kalian anak berapa? Pakai STAR methods, kan nggak mungkin juga. Jadi just be flexible aja. Kapan, dimana kalian harus pakai STAR methods, kapan enggak. Kayak gitu. Kadang juga kita sebagai rekruter juga ingin mengenal lebih dekat. Kadang kita juga nanya keluarga kalian siapa aja, sekarang sibuk ngapain dan lain sebagainya, juga ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sepertinya pertanyaan seperti itu nggak perlu kalian jawab dengan apa tadi? STAR methods. Kayak gitu. Nah ini, jadi hal lain yang bisa kalian coba lihat atau tinjau atau perhatikan adalah, pertama sebelum interview, coba lihat technical confirmation dulu. Kadang misalnya di telepon sama HR boleh atau bisa interview, atau misalnya di chat, di WA, di email,
sama HR, HRD, saya diajak untuk interview. Coba konfirmasi interviewnya lewat mana, lewat apa, apakah online atau offline, berapa lama durasi interviewnya, terus juga aplikasi yang kalau misalkan online aplikasi apa yang digunakan, terus juga kalau misalkan offline kira-kira attire atau pakaian seperti apa yang bisa kalian gunakan. Jadi tanya apa yang kemudian bisa kalian persiapkan sebelum kalian interview. Kalau misalkan pun juga offline, coba tanya dan konfirmasi kira-kira tempatnya bener ini atau enggak. Misalnya kalian nanti diajak interview di kedutaan besar, ternyata lokasinya di Jurang Mangu tapi kalian malah ke kedutaan besar Korea Selatan misalnya. Itu kan nanti kalian bakal telat interview dan lain sebagainya. Nah, coba untuk prevent atau hindari kesalahan-kesalahan kecil yang itu bisa berakibat fatal ke proses seleksi kalian. Kayak gitu. Jadi tanya, konfirmasi apa yang perlu kalian tahu dan apa yang perlu kalian persiapkan sebelum interview. Kedua itu soal company-nya. Pastikan sebelum interview itu kita juga tahu perusahaan ini ngapain. Produksi apa kalau misalkan memang mereka menjual sesuatu. Kalau misalkan menjual layanan atau servis, kira-kira servis apa yang di-provide sama perusahaannya. Jadi kita juga harus tahu seluk-beluk dari si perusahaan ini, gitu. Terus juga bisa cari tahu juga lewat websitenya atau tanya orang-orang yang udah pernah kerja di sana. Biasanya kalau misalkan kalian familiar sama namanya LinkedIn, familiar gak? Familiar ya, ada yang familiar, ada yang enggak mungkin ya. Jadi bisa cari orang-orang yang kerja di sana itu lewat LinkedIn. Misalnya data analis di perusahaan ABC 5 dasar misalnya. Itu biasanya ada. Gitu. Jadi bisa tanya ke mereka kira-kira experience selama di sana tuh gimana dan lain sebagainya supaya kalian juga semakin paham soal perusahaannya itu seperti apa. Next. Nah, ketiga itu adalah cari tahu siapa yang bakalan interview. Selain daripada tadi nanya waktu konfirmasi gitu ya. Nanti kira-kira interviewnya akan dengan siapa, divisi apa dan lain sebagainya. Kalian juga bisa stalking. Sekarang kan anak zaman sekarang senang stalking tuh. Jangan cuma mungkin cem-ceman aja yang kalian stalk, tapi juga stalk recruiter atau interviewernya siapa. Lihat journey mereka gimana dan lain-lain. Supaya nanti kalian mungkin bisa akan sedikit basa-basi waktu interview. Misalnya saya lihat Bapak udah 10 tahun ya di sini. Gitu-gitu. Boleh di-share gak pengalamannya? Jadi balik lagi interview kan komunikasi dua arah. Kita juga bisa mencari tahu soal siapa yang nge-interview kita dan gimana caranya, gimana day to day atau pekerjaan sehari-hari mereka, apa yang mereka paling suka di perusahaannya dan lain-lain, gitu. Oke. Keempat itu develop your answer. Selain daripada tadi, kita juga harus mengantisipate apa aja yang mungkin bakalan ditanyain atau pertanyaan basic biasanya nanyain soal diri kalian. Boleh kenalan dulu? Terus apa motivasi untuk melamar dan lain-lain. Gitu. Jadi selain daripada pertanyaan itu, kalian juga bisa melihat atau research atau mencari tahu pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya bakalan potensial ditanyakan. Walaupun balik lagi sebenarnya nggak bisa serta-merta, oke, ini kayaknya pertanyaan yang bakal ditanyain. Tapi ternyata enggak, bisa aja kan kayak gitu. Gitu. Jadi anticipate aja, coba familiar atau lihat di Google, tanya ChatGPT mungkin sekarang pertanyaan-pertanyaan apa misalnya yang bakalan keluar di posisi ini di perusahaan ini. Gitu. Jadi bisa latihan di situ. Next. Yang kelima itu adalah latihan. Aku yakin banget sebenarnya
interview ini cara kita untuk melatih mengenal diri sendiri, apa yang kita mau, apa yang perlu kita persiapkan juga sebelum akhirnya interview. Jadi gak lain gak bukan, coba latihan di depan kaca, cara ngejawab kalian gimana, cara kalian berbicara seperti apa, gitu. Yang terakhir dan yang gak kalah penting adalah coba untuk kasih good impression atau kasih kesan yang positif ke siapa yang menginterview kita. Karena gak cuma tentang kemampuan kalian, gak cuma tentang apa motivasi kalian, tapi attitude juga dilihat. Gitu, kayak bayangin misalnya sebenarnya kalian jago, kalian pinter, tapi gak jadi di hire, gak jadi dipilih sama rekruter gara-gara setelah interview misalnya pintunya dijelbetin. Makasih Pak. Gitu-gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya agak receh untuk dikasih tahu, cuma aku selalu yakin bahwa attitude itu nomor 1. Gitu, dan buat kesan positif ke siapapun, gak cuma ke interviewer. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas ya? Kurang kencang jelas ya? Oke, terima kasih. Next. Nah, sekarang ini langsung nih kisi-kisi pertanyaan. Asik, langsung dari HR-nya, langsung dari HRD-nya. Kira-kira pertanyaan seperti apa sih yang biasanya ditanyain gitu? Langsung buka HP, boleh difoto. Akunya gaya dulu, bercanda. Oke, boleh next. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kemudian biasanya ditanyain, dan ini sebenarnya pertanyaan paling dasar ketika interview. Pertanyaan pasti ditanya, pertama pasti ditanya soal kenalan dong, atau boleh diperkenalkan dulu misalnya. Boleh Mas Willy misalnya masuk nih ucuk ke ruangan interview gitu, atau join lewat Zoom interview. Biasanya di greetings, terima kasih sudah sudah menghadiri interview, sudah tertarik ke lamaran ini dan lain sebagainya. Terus bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, diri Mas Willy atau seperti apa gitu, background Mas Willy dan lain sebagainya. Gitu. Itu hal yang pasti, aku yakin pasti itu ditanyain. Bisa boleh kenalan dulu Mas Willy gitu. Kedua, itu adalah soal karir aspirasi. Biasanya juga pasti ditanya motivasi Mas Willy apply atau lamar posisi itu apa sih? Karir aspirasi itu sesimpel pekerjaan apa yang kalian mau gitu. Pekerjaan apa sih yang Mas Willy mau dan kenapa posisi yang Mas Willy lamar sekarang itu relevan atau sejalan dengan karir aspirasi Mas Willy. Katakanlah aku mau jadi HR director misalnya, pemimpin HRD gitu. Ya pasti aku harus jadi HRD staff dulu, HRD senior supervisor, terus manager, terus baru director. Dan itu relevan. Jangan sampai katakanlah aspirasi kalian adalah untuk jadi people director atau HRD director, tapi kalian malah apply di posisi atau lamar di posisi digital marketing, sosial media. Gak begitu relevan. Dan pasti, karena sejatinya perusahaan itu nyari orang yang mau karirnya itu di escalate, di upgrade lah ya, dan harus sesuai gitu. Boleh being fleksibel, boleh fleksibel, boleh kayak yaudah yang penting kan kerja, yang penting ekspor apa aja. Tapi itu sebenarnya nggak relate atau nggak berkesinambungan sama apa yang kemudian jadi end goals atau jadi tujuan terakhir kalian. Kayak gitu. Jadi biasanya ditanya karir aspirasi kamu apa? Dan kalau misalkan kalian melamar di posisi misalnya sosial media gitu, terus ternyata karir aspirasi kalian adalah HR, biasanya recruiter itu ngelihat
gimana ya, ini orang gak nyambung gitu. Mau ini, tapi malah nyoba ini, gak nyambung. Jadi harus coba untuk apply atau lamar di posisi yang memang genuinely kalian mau. Kalian benar-benar mau posisi itu dan itu bisa jadi stepping stone, istilahnya bisa jadi jembatan lah supaya kalian dapetin karir goals kalian itu. Gitu. Jelas ya? Ketiga, kenapa kalian mau posisi ini? Biasanya aku selalu jawab dengan pertama itu relate atau sejalan dengan aspirasiku. Jadi pastikan bahwa kalian itu bisa meyakinkan HRD, HR, recruiter bahwa posisi ini tuh sejalan dengan karir aspirasiku. Terus kedua, misalnya aku juga suka menyambungkan unique selling point personal aku atau apa ya? Strength aku, misalnya aku sebenarnya suka banget berkomunikasi. Makanya aku melamar posisi HRD. Selain daripada itu memang sejalan dengan aspirasiku, aku memiliki kemampuan yang relevan dengan apa yang mau kemudian perusahaan cari. Gitu. Jadi bikin semua jawaban kalian di mata HRD itu relevan dengan tujuan kalian pada akhirnya. Jangan gak nyambung. Misalnya sebenarnya aku apply posisi ini, walaupun kayak kita desperate banget butuh duit gitu ya. Kita kayak, ya Allah yang penting dapat kerja. Tapi satu yang bisa kalian coba juga adalah coba lebih jelas soal apa yang kemudian kalian mau. Gitu. Jadi make sure apapun atau pastikan apapun tuh align dengan apa yang perusahaan cari, dari skillnya, dari kemampuannya, terus dari aspirasinya atau apa yang kemudian kalian mau achieve di kesempatan berikutnya. Kayak gitu. Next. Oh, boleh di sebelumnya? Sebelumnya lagi? Oh ini. Oh ini ternyata ada yang lewat tadi. Yang soal kenalan ya, kenalan sama diri sendiri. Biasanya aku punya rumus ini. Rumusnya ini. Past atau masa lalu, masa saat ini, dan masa depan. Aku punya rumus ini. Jadi tiap kali aku ditanya, boleh dong Mas Willy perkenalan dulu. Aku biasanya pakai ini. Jadi aku nyeritain apa yang kemudian udah pernah aku laluin. Misalnya di awal, Pak Bu terima kasih atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Muhammad Willy Wijaya. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan farmasi dan lain sebagainya sebagai human resource, human capital. Saat ini saya bekerja sebagai HR di salah satu perusahaan FMCG atau food and beverage atau makanan sebagai HR juga. Saya melamar posisi ini karena saya melihat di kesempatan berikutnya atau di masa depan saya ingin akan terus misalnya atau saya beraspirasi untuk tetap menjadi HR di kesempatan berikutnya. Maka dari itu kesempatan ini sejalan dengan aspirasi saya. Jadi kalau misalnya kalian tadi breakdown satu-satu, lihat rumusnya sebenarnya menceritakan masa lalu kita dulu dan itu relevan dengan apa yang kemudian kalian aspirasikan, apa yang kemudian kalian lakuin saat ini dan kemudian apa yang menjadi cita-cita kalian atau apa aspirasi kalian. Jadi past, present, and future. Itu. Terus ya pasti gak lain gak bukan kita juga biasanya nanya strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan. Jangan cuma jawab misalnya apa kekurangan dan kelebihan kamu. Terus dijawab saya jago ngomong Pak. Itu aja tuh gak cukup. Interview itu latihan storytelling, latihan bercerita. Gitu. Jadi misalnya saya memiliki kemampuan untuk ini. Misalnya kemampuan untuk berkomunikasi dan itu bermanfaat untuk posisi ini. Hal-hal seperti itu.
Terus biasanya juga ditanya weakness atau kekurangan. Jangan cuma jawab saya pelupa Pak. Bedakan dengan jawaban itu dengan jawaban yang lain. Misalnya saya merupakan orang yang cenderung suka lebih lupa atau cenderung lebih Saya merupakan orang yang cenderung pelupa. Tapi selain daripada itu, tapi saya selalu memaksimalkannya atau saya belajar untuk menulis atau take note tiap kali ada tugas baru harus saya lakukan. Dan itu bisa meminimalisasi pelupa itu gitu. Mungkin kalian bisa elaborasi lagi. Cuma intinya adalah kalau misalnya ditanya apa kekurangan kamu, jangan cuma langsung dijawab saya kurangnya ini. Tapi juga apa kurang kalian disebutin. Terus apa yang kemudian yang akan kalian lakukan terhadap kekurangan itu. Kalau misalnya pelupa, tapi saya bisa memanage pelupa itu dengan misalnya selalu take note atau selalu menjadwalkan apapun gitu. Atau misalnya teman-teman ceroboh, saya merupakan orang yang ceroboh, maka dari itu biasanya saya selalu ngecek ulang kerjaan saya sebelum saya kasih misalnya ke atasan saya. Kayak gitu. Jadi pastikan jawaban kalian itu nggak cuma jawaban A, B, C, tapi juga jawaban A, terus apa yang kemudian bakal kalian improve atau apa yang kemudian bakal kalian lakuin terhadap kekurangan yang kalian punya. Kayak gitu. Jelas ya? Boleh lebih keras lagi? Jelas ya teman-teman? Oke. Jangan marah-marah. Santai-santai. Nah, biasanya juga ditanya, kenapa mau perusahaan ini? Kan gak mungkin, perusahaannya bagus Pak. Misalnya kalian udah riset perusahaannya apa, program-program di perusahaannya apa. Misalnya ada program sustainability atau keberlanjutan. Pak, selain daripada saya tahu bahwa perusahaan Bapak merupakan perusahaan yang bagus, tapi saya lebih amazed dengan misalnya program-program yang diberikan oleh perusahaan, misalnya program well-being, karyawan, terus juga program sekolah. Biasanya ada perusahaan yang memang nyekolahin karyawannya, itu misalnya hal-hal yang kayak gitu. Terus intinya sebenarnya nggak yang sugar coating atau nggak yang kayak menjilat juga, cuma kan kita juga mau yang terbaik gitu. Jadi jangan cuma bilang oh perusahaan Bapak bagus, tapi cari hal lain yang bisa kalian lakuin di perusahaan itu atau yang bisa kalian terima ketika kalian menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Next lagi. Nah, ini sebenarnya do and don'ts. Apa yang bisa kalian lakuin dan apa yang gak boleh kalian lakuin. Jadi pertama, interview itu kan proses perusahaan atau rekruter tuh ngenal diri kalian. Jadi hal yang paling krusial yang bisa kalian lakuin adalah just be yourself. Jadi diri sendiri. Tapi dalam arti yang positif. Jangan jadi diri sendiri misalnya petantang, petenteng di interview, kan enggak juga. Tapi jadi diri sendiri dalam sudut pandang yang positif. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan mereka kedua itu ketika kita mau masuk ruangan interview atau sebelum kita interview atau mau masuk ruangan Zoom meeting dan lain sebagainya, pastikan kalian memberikan impresi yang positif. Coba senyum waktu interview. Selain itu memberikan citra yang positif atau impresi yang positif, itu juga bisa nge-reduce atau ngurangin rasa stres atau rasa nervous. Believe me, percaya sama aku, kalau misalnya kalian senyum untuk menghadapi situasi-situasi yang bikin kalian gemeter, percaya sama aku itu tuh perlahan stresnya rilis. Itu ada risetnya juga. Jadi make a good impression is not only atau enggak cuma berpenampilan menarik, wangi dan lain sebagainya, tapi juga senyum. Gitu. So positivity atau berikan penampilan atau apapun yang positif gitu. Terus juga kalau misalkan sebelum interview, persiapan latihan
riset soal role-nya, posisinya, terus juga soal perusahaannya, dan riset soal diri sendiri. Assess diri sendiri. Kenali diri sendiri. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dapat kesempatan untuk nanya, coba tanya pertanyaan yang positif juga, yang bagus gitu. Jangan sampai, Pak, itu Bapak mukanya jerawatan, kan enggak juga ya. Cuma intinya adalah hal-hal yang enggak penting, yang negatif itu gak usah ditanyain lah. Kayak kita juga pasti mikir lah ya, gak mungkin juga nanya, Pak itu jerawat, Pak itu upil, Pak. Kan enggak. Cuma intinya adalah kalau misalkan dikasih kesempatan untuk bertanya, coba tanya, Pak sejauh ini pengalaman Bapak gimana? Culture perusahaan atau dinamika perusahaannya gimana? Terus juga biasanya challenge posisi ini tuh apa? Terus tanya lagi, apa yang paling Bapak suka kerja di sini? Apa yang paling Bapak nggak suka kerja di sini? Supaya kalian juga dapat gambaran bahkan sebelum kalian dapat kerjaannya. Kayak gitu. Jadi ask so many question. Aku sih selalu nanya pertanyaan apapun, tapi ya tadi nggak nanyain soal jerawat kandidat, jerawat interviewer atau ada upil, Pak itu ada, aduh sorry, itu sorry. Oke, lanjut ya. Terus apa yang nggak boleh dilakuin? Ya udah kebalikannya, sesimpel jangan telat waktu interview, jangan perhatikan kata-kata yang kita keluarin waktu interview, jangan sampai kata-katanya agak sedikit kasar atau tonnya malah nantangin gitu. Atau jangan sok tahu juga, misalnya ditanya, oh ini lucu. Jadi ada temanku HR juga, HRD. Dia interview lah kandidat. Kan gak lain gak bukan pertanyaannya soal diri sendiri ya. Maksudnya kita bakal nanyain soal kandidatnya tuh gimana, personalitinya gimana, value-nya apa, dan lain sebagainya. Terus sama kandidat diginiin, Pak, basic banget pertanyaannya. Dek. Kayak rasanya dia bilang, rasanya kayak pengen langsung matiin call-nya gitu. Cuma kan at the end of the day, atau pada akhirnya, kita melihat kandidat itu walaupun dia pinter. BTW, by the way, ngomong-ngomong, si kandidat ini tuh dia anak UI. Kayak bayangin anak UI udah pinter, pasti kayak cakep, terus juga secara knowledge juga pasti oke, pengalaman juga oke. Tapi dia gak punya attitude sama sekali untuk bilang bahwa, Pak pertanyaannya biasa banget sih. Itu jangan sampai keluar dari mulut teman-teman yang ada di sini. Kalau ditanya yaudah jawab aja. Karena at the end kita tahu pertanyaan pasti ya itu-itu aja sebenarnya. Tapi kan mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya kita nggak pernah bayangin kita bakal ditanyain itu, gitu. So ya, coba tunjukkan attitude yang baik waktu interview. Berarti yang nggak boleh dilakuin adalah menunjukkan attitude yang nggak baik waktu interview. Jangan juga bohong. Ini sering banget aku lihat aku pernah lihat satu kandidat, aku pernah interview satu kandidat, dia juga dari UI. Aku tanya A, B, C. Ini gak apa-apa ya nyebutin institusi. Gak apa-apa, lanjut. Terlanjur. Intinya dia dari kampus yang ternama gitu ya. Aku tanya A, ternyata dia pakai AI buat jawab pertanyaanku. Jadi aku ngelihat ini, jadi interviewnya online kebetulan. Terus aku tanya A misalnya, emang kamu biasanya handle data tuh gimana sih? Terus dia delay dikit kayak ngejawabnya tuh berhenti bentar. Terus aku tahu betul nih kandidat lagi ngetik sesuatu di laptopnya. Kayak cuma aku diemin. Ngeliatin terus kayak langsung jawab. Barulah jawabannya kayak plek-ketiplek dan lain sebagainya. Terus aku tanya lagi karena aku ngerasa lucu kalau dibohongin sama kandidat. Aku bukan yang kayak yaelah kandidatnya bohong. Tapi lucu aja gitu. Ada orang yang saking inginnya dapat kerja, mereka rela untuk berbohong. Atau bahkan rela untuk meminta bantuan AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Terus ya udah aku tanyain aja terus. Terus ya udah tiap kali sebelum dia jawab,
dia diem dulu, taunya ngetik. Baru setelah dapat jawabannya dia lancar banget ngomongnya. Nah itu tuh nggak boleh teman-teman. Jadi make sure bahwa setidak tahu apapun kalian, jangan sampai berbohong. Terus Will, kalau misalkan kita nggak tahu gimana? Ya udah bilang aja, tapi secara profesional bilang, Pak, Bu, untuk saat ini pengetahuan saya masih terbatas mengenai hal itu. Tapi saya akan mencoba untuk belajar setelah ini dan saya mau kok kalau misalkan bekerja sambil belajar gitu. Gitu. Jadi gak apa-apa banget untuk gak tahu soal sesuatu. Tapi ketidaktahuan itu bisa kalian prevent atau kalian hindari lah dengan riset dulu sebelum interview. Tapi kalau ternyata memang setelah riset dapat pertanyaan yang unpredictable, gak bisa kita duga-duga bakal dapat pertanyaan itu, ya udah berarti in the future atau di masa berikutnya kita bisa pelajari itu dan kasih tahu rekruter bahwa aku mau belajar setelah ini. Dan aku pun juga sama, waktu itu aku ditanya sama, kalian tahu Shopee kan ya? Jadi sebelum aku ke Mondelez, aku diinterview sama Shopee dulu. Terus aku ditanya, industri apa yang pokoknya ditanya studi case, studi kasus, terus aku nggak tahu, aku bilang aja, Pak, untuk saat ini sepertinya aku belum bisa jawab pertanyaan ini, tapi setelah interview mungkin nanti aku bisa chat ke Bapak soal apa yang aku dapetin, apa yang aku pelajari setelah interview ini. Jadi hal-hal seperti itu menurut aku ngeliatin bahwa kita itu mau kok belajar. Dan pasti perusahaan-perusahaan bagus tuh ngelihat orang yang gak cuma di saat itu aja, tapi mereka yang continuously learning. Belajarnya tuh gak berhenti. Kayak gitu. Gitu. Boleh next? Oke. 5 menit lagi. Oke, next. Boleh di next? Oke. Nah ini interview hack sih. Cuma intinya sama yang tadi. Cuma kalau misalnya kalian mau foto boleh. Boleh di next. Atau nanti mungkin kalau nggak salah bakal di share ya. Boleh di next. Ini skill-skill yang perlu kalian pelajari. Tadi selain daripada komunikasi, kemampuan untuk berbicara, tapi kalian bisa juga latih kemampuan analytical kalian, mikirin sesuatu, terus juga teamwork, kerjasama. Karena kalau misalnya kerja di perusahaan pasti kerjanya sama orang. Kecuali kalian mau jadi content creator, itu juga kerja sama orang, kita kerja sama brand dan lain sebagainya. Latih kemampuan bekerja sama dengan ikut organisasi, panitiaan dan lain sebagainya. Adaptability, kemampuan beradaptasi. Kalau misalkan kalian dapat challenge A, kalian gak cuma, Pak saya kan gak tahu. Atau misalkan kalian terjun ke role A atau terjun ke industri B, padahal industri itu baru, jangan, Pak industri ini baru saya gak bisa. Tapi mau beradaptasi, mau untuk belajar juga. Kayak gitu. Next. Nah ini real case, kenapa interview itu dan kemampuan komunikasi itu penting. Jadi fun fact, waktu aku magang di pusat karir di bawahnya Bu Salamah gitu ya, aku dapat kesempatan untuk jadi kandidat di BUMN, di Kimia Farma tepatnya. Saat itu posisi yang dibuka namanya karir manajemen. Dan aku ngelihat sebenarnya rivalnya atau sainganku tuh siapa. Dan saat itu aku lihat dia ternyata seniorku lah, bisa dibilang. Jadi secara technical skill, knowledge-nya tuh udah oke banget. Tapi balik lagi, saat itu aku masih semester 4 berarti ya. Semester 4, terus ya namanya semester 4 kadang gak tahu apa-apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya ngomongin soal coding aku gak jago-jago juga, gak sejago kandidat yang lainnya. Cuma alhamdulillahnya aku bisa meyakinkan orang dan bisa berkomunikasi dengan baik selagi interview. Terus seleksi keluarlah hasil. Aku diterima dan dia enggak, padahal aku udah expect kayak dia diterima deh. Soalnya dia lebih pinter, terus juga dia tahu banyak soal posisinya.
Dan sedangkan aku nggak tahu apa-apa gitu. Kadang bukan nggak tahu apa-apa tapi pengetahuanku terbatas. Terus karena aku penasaran, 2 bulan aku magang di Kimia Farma itu aku tanya ke atasanku, Pak Bu waktu itu kenapa Bapak nggak milih kandidat yang satunya lagi? Terus dia bilang, sebenarnya secara pengetahuan dia bagus, tapi dia tuh nggak bisa atau nggak lancar ketika ngomong dan berkomunikasi sama saya. Sedangkan di daily conversation, di keseharian kita kerja, kita kan butuh kemampuan untuk berkomunikasi gitu. Sedangkan kamu, walaupun kamu nggak tahu apa-apa, tapi saya yakin soft skill komunikasi kamu itu bisa menunjang keseharian kita kalau misalnya kita kerja bareng kayak gitu. Ini bukan aku yang ngomong, tapi kayak literally langsung dari atasanku. Dia bilang, aku ngelihat komunikasi itu kunci kita bisa kerja sama orang. Kayak bayangin kita mungkin ada teman-teman kalian yang pinter banget, tapi dia nggak bisa mentransfer apapun yang dia ketahui. Kadang itu bisa dinilai kayak gitu. Tapi bukan berarti itu juga sesuatu yang kita rasa nggak bisa diimprove. Pasti komunikasi itu bisa diimprove. Nah, jadi balik lagi kenapa kemampuan komunikasi atau kemampuan kita berbicara dan itu bisa dilihat waktu interview itu penting karena ternyata aku bisa dapat kesempatan untuk magang di BUMN, bahkan aku nggak begitu banyak tahu soal kerjanya gimana. Itu sesimpel ya karena aku bisa berbicara dan ya udah gitu. Gitu kadang balik lagi ke komunikasi itu penting banget. Kayak gitu, boleh next. Nah ini, jadi ketika kita menggabungkan pengetahuan yang kita punya dengan kemampuan komunikasi yang kita miliki, sekecil apapun pengetahuan itu pasti kita ngelihat, ini orang kayaknya pinter banget deh, ini orang kayaknya pinter deh. Mungkin aku di sini ngomong di depan kalian, sebenarnya pengetahuan aku nggak sebanyak itu karena aku masih muda 20 tahun, cuma ya karena aku punya pengetahuannya sedikit dan aku bisa menyampaikannya mungkin dengan sedikit lebih baik. Jadi aku dapat kesempatan untuk selalu ngomong dan sharing-sharing kayak gini. Kayak gitu. Jadi ini bisa ngelit ke namanya successful personal branding. Next. Next lagi. Ini lebih ke berkoneksi. Mungkin teman-teman tahu fenomena orang dalam. Tahu lah ya. Tahu nggak? Nah, sebenarnya aku sekarang sebagai HR ngelihat fenomena itu sebagai fenomena yang gak selalu negatif. Karena gini, kita pernah kerja bareng orang, kita berkoneksi sama orang itu, terus tiba-tiba ada kesempatan di tempat orang itu, terus dia narik kita. Karena dia tahu performance kita, cara kita kerja tuh udah oke. Jadi kayaknya nih orang bisa deh, gua ajak kerja lagi. Jadi kadang balik lagi, aku juga dapat kesempatan untuk magang di BUMN. Karena aku misalnya kenal sama Bu Salamah yang refer aku misalnya. Dan lain-lain sampai akhirnya diterima. Tapi balik lagi, aku masih mengikuti proses rekrutmennya. Gak yang kayak, oke ini orangnya terus langsung masuk ya besok kerja. Gak gitu, itu baru negatif. Tapi kalau misalkan fenomena di perusahaan aku sekarang, aku biasanya tanya ke kenalanku, lo ada orang yang bisa dikenalin gak untuk isi posisi ini? Jadi aku memesan ke kalian untuk berkenalan dengan siapapun. Ini di sini semuanya udah kenal satu sama lain? Belum, ada yang belum? Mungkin nanti setelah ini bisa tepuk pundaknya, kenalan, terus juga langsung ditepuk-tepukin. Bisa kenalan, pokoknya kenalan dengan siapapun. Supaya nanti kalau misalnya kalian butuh apapun, kalian juga gak malu kayak gitu. Next. Nah ini mungkin kalian pernah lihat Farhan Jijima, Sadam Permana dan lain sebagainya. Mungkin yang Gen Z, ya aku kenalan sama mereka, ya udah kenalan sama siapapun gitu. Next. Nah ini aku mau ngenalin juga, ini mungkin waktunya habis cuma intinya. Ada namanya positif domino effect. Kalau misalnya kalian tahu domino, kan tiap kali
si dominonya itu jatuh pasti yang lain ikut jatuh. Atau ada efek domino atau efek saling memengaruhi. Nah, ini tapi dalam arti yang positif. Aku selalu percaya bahwa ketika kita berada di zona nyaman aja, itu nggak bisa nggak akan bisa mendapatkan opportunity yang lain atau kesempatan yang lain. Tapi ketika kita memperluas zona nyamannya, kenapa aku bilang memperluas? Karena kadang aku nggak setuju ya sama orang yang bilang keluar dari zona nyaman, coba zona baru. Padahal nggak semua zona nyaman kita saat itu tuh negatif gitu. Makanya aku selalu lebih memilih untuk coba perluas zona nyamannya. Waktu itu nggak suka ngomong, coba suka ngomong dan lain sebagainya. Jadi perluas zona nyamannya. Setelah misalnya teman-teman juga nggak suka kenalan sama orang, coba untuk mulai mengenali siapapun, koneksi baru dan lain sebagainya. Setelah kalian coba expand your comfort zone, memperluas zona nyaman, kenalan sama orang baru, aku selalu percaya itu bisa melahirkan kesempatan baru. Kolaborasi sama orang baru, terus juga kerja sama orang baru dan lain sebagainya. Next. Nah, ini investasi. Ini supaya kalian lapar, enggak ya? Karena kalian udah ngantuk. Investasi ketiga hal aku selalu percaya. Pertama di pengetahuan, ya kalian gak bukan di sini untuk menempuh atau cari insight, cari pengetahuan, dan itu beneficial ke karir kalian, ke apapun yang ada di kehidupan kalian. Explore pengalaman apapun, jangan pilih-pilih. Tapi kalau misalkan ternyata kalian punya spesifik keinginan, ya udah dilanjutin. Terus koneksi, karena gak lain gak bukan di tempat ini aku nggak tahu, mungkin di kesempatan berikutnya aku yang butuh kalian jadi presiden, aku mau ada di kabinet kalian, bisa aja mungkin, amin ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita nggak pernah tahu rezeki dari pintu yang mana yang bakalan menghantarkan kita, jadi berkenalanlah dengan siapapun. Next. Nah ini, mungkin ini adalah insight yang aku dapat dari bukunya Filosofi Teras. Judulnya Filosofi Teras dari Henry. Di bab keempat dia ngejelasin soal teori dikotomi kendali. Teori ini ngejelasin soal kalau misalnya kita takut nih, kita pasti punya ketakutan, khawatir. Entah itu misalnya mau bikin konten di sosial media takut dicibir, mau interview takut diketawain sama interviewer dan lain sebagainya. Lihat itu sebagai hal yang sebenarnya kita nggak bisa kendalikan dari faktor eksternal. Jadi orang lain itu bukan kendali kita. Contohnya aku ngomong di sini mungkin kayak aku takut kalian ngejudge aku takut ketika aku salah berucap kalian ngetawain. Cuma kan balik lagi, aku nggak bisa ngontrol kalian untuk jangan ketawain gue ya. Tapi yang bisa aku maksimalkan adalah mungkin sebelum ini aku latihan dulu supaya aku nggak bisa berbelit. Jadi sebenarnya teori ini ngajarin aku bahwa jangan fokus sama sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Persepsi, asumsi, komentar itu nggak bisa dikendaliin. Yang bisa kita kontrol sepenuhnya ya diri sendiri. Kayak gitu. Masuk interview dan lain sebagainya, make sure bahwa kalian yakin sama diri sendiri, kalian gak takut sama interviewernya. Kayak gitu. Next. Udah, mungkin boleh di next lagi. Nah ini mungkin terakhir dari aku. Proses perjalanan kalian untuk mencapai sesuatu tuh pasti kayak antara menang atau satu lagi apa? Kalah. Tapi coba diganti mindsetnya. Next. Menang atau belajar. Kalau misalkan ternyata lolos masuk perusahaan itu adalah kemenangan, gak lolos masuk ke perusahaan itu katakan misalnya belajar. Aku belajar hal baru loh kemarin di interview ini, makanya aku bisa improve kemampuan aku ngomong,
cara aku berpikir, dan cara aku mengenal diriku sendiri, role yang aku mau dan lain sebagainya. Jadi proses itu nggak cuma tentang menang atau kalah, tapi menang atau belajar. Gitu. Itu aja, boleh di next lagi mungkin terakhir. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau connect sama aku di LinkedIn atau Instagram boleh banget juga. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan lagi.